Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat kentang wijen digawe onde-onde sak layar. Selamat datang di SDN Putat Gede Surabaya. Bapak Ibu Saudara pemerhati pendidikan, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nangkertosono Mule Peteng lewat Mojowarno. Kupak Sujono wonge ganteng koyo Rano Karno. Bapak, Ibu, dan saudara pemerhati pendidikan, kalau kita perhatikan lingkungan sekolah, kondisi sekolah saat ini, terutama di kota-kota besar, lebih khusus adalah kota Surabaya, terutama di wilayah sekitar lingkungan SDN Putat Gede 1 ini, yang berada di pusat kota, di tengah-tengah area perkantoran, di tengah-tengah area perhotelan, di mana banyak sekali orang tua, wali murid terutama yang menjadi buru-buru urban, bekerja di pabrik-pabrik atau di sektor-sektor lainnya, sehingga anak-anak kadang-kadang mereka kurang kasih sayang, bahkan kasih sayang itu hilang karena orang tua di antara mereka itu banyak yang berangkat pagi pulang petang. Istilahnya adalah BP7, berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Bapak Ibu dan saudara pemerhati pendidikan, perlu kita ketahui dalam kondisi semacam ini, kami mencoba merubah branding sekolah kami yang biasanya hanya sekedar sebagai sekolah formal biasa, tempat belajar, tapi kami mencoba untuk menjadikan berbranding sebagai sekolah ramah anak. Apa itu yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Salah satu tujuan kebijakan dari sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, di mana sekolah itu atau lembaga pendidikan itu harus bisa memastikan, bisa mengembangkan bakat minat anak-anak, sekaligus mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, mempunyai sikap toleransi, saling menghormati, saling bekerja sama untuk bisa bekerja sama memajukan dengan semangat perdamaian, sehingga satuan pendidikan tidak sekedar melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, yaitu IQ intellectual quotient, tetapi juga melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara emosional quotient, ataupun secara spiritual atau spiritual quotientnya. Bapak Ibu, para pemerhati pendidikan, namun kalau kita perhatikan sekarang ini, di dalam dunia pendidikan, anak-anak biasanya hanya sekedar sebagai objek saja, sebagai objek pendidikan saja, dan guru di sini sebagai sentral, sebagai subjek pendidikan, di mana guru dianggap sosok yang paling benar. Dengan paradigma semacam ini menyebabkan atau memudahkan rentan terjadinya tindakan-tindakan pembulian, tindakan-tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Baik itu dilakukan oleh para pendidik itu sendiri, baik itu dilakukan oleh tenaga kependidikan yang lain, ataupun oleh anak-anak teman mereka sendiri. Untuk itulah branding sekolah ramah anak ini memang menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat pas yang diterapkan di sekolah kami. Terutama kalau kita perhatikan tidak sekedar perlakuan yang kurang adil, diskriminasi, ya, kemudian perlakuan yang kasar, pelecehan dan lain sebagainya. Juga kadang-kadang sarana dan prasarana sekolah yang kurang memenuhi standar, sarana prasarana yang kurang aman, kurang nyaman, tidak memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak. Dengan adanya sekolah ramah anak ini, ya kita harus ketahui sekolah ramah anak itu mempunyai konsep, kemudian mempunyai prinsip, dan mempunyai komponen-komponen yang sangat menunjang sekali bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Kita mulai yang pertama, bagaimanakah konsep dari sekolah ramah anak itu sendiri? Sekolah ramah anak itu adalah suatu satuan pendidikan, baik itu formal, non formal, informal, ya, yang bisa memberikan rasa aman, nyaman, bersih,
dan bisa mengembangkan budaya lingkungan yang baik, yang jauh dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian juga bisa membuka lebar partisipasi, terutama partisipasi dari anak, juga dari orang tua, wali murid maupun masyarakat sekitar yang bisa memberikan penjaminan hukum di dalam pelaksanaannya. Itu adalah konsep dari sekolah ramah anak. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai prinsip sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu mempunyai 5 prinsip yang luar biasa. Prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak itu adalah yang pertama, sekali lagi yang pertama itu adalah non-diskriminatif. Sekolah ramah anak tidak ada yang namanya pembedaan atau diskriminatif. Semua adalah sama, semua satu siswa sekolahan itu adalah sama, tidak ada perbedaan, baik secara fisik, baik itu fisiknya disabilitas, ataukah perbedaan secara suku, agama, ras, atau antar golongan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi setiap tindakan, kebijakan, keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah, yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan itu haruslah menuju, mengarah terutama bagi kepentingan dan kemajuan dari anak-anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya apa? Di dalam satuan pendidikan itu harus bisa menjamin rasa aman, nyaman, kehidupan dan perkembangan anak-anak, baik perkembangan secara fisik, secara mental maupun secara pemikiran. Kemudian yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Anak jangan dianggap sebagai manusia kecil yang tidak bisa apa-apa, tetapi anak-anak adalah sesosok manusia yang mempunyai rasa, karsa, dan rasa untuk bisa memberikan aspirasi atau pandangan-pandangan kepada sekolahannya, agar sekolahan itu bisa sesuai dengan harapan mereka, memenuhi hak-hak mereka, dan bisa mengembangkan bakat dan minat mereka yang kita namakan grassroots mereka, yaitu pandangan dari arus bawah. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan yang baik. Satuan pendidikan yang sekolah ramah anak itu harus dikelola secara baik. Di situ ada transparansi, ada akuntabilitas, kemudian ada partisipasi, baik partisipasi dari pihak orang tua, kemudian stakeholder dari dunia usaha maupun dunia industri maupun dari alumni untuk bisa memberikan partisipasi seluas-luasnya kepada mereka, tentunya yang bersifat konstruktif, bersifat positif, dan bersifat efektif. Kemudian yang berikutnya yaitu komponen-komponen sekolah ramah anak. Jadi setelah ada konsep, kemudian ada prinsip, sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah komponen. Komponen sekolah ramah anak itu ada 6 macam, Bapak Ibu Saudara pemerhati pendidikan. Yang pertama itu adalah kebijakan sekolah ramah anak. Harus jelas tata tertibnya, harus jelas strukturnya, harus jelas siapa timnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Artinya apa? Tidak berupa ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman yang mendidik, tetapi semuanya bersifat ramah. Guru murah senyum, bukan guru yang yang selalu serem di depan anak-anak. Kemudian yang berikutnya, komponen ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Itu tidak sekedar tahu, tidak sekedar hafal, tapi juga harus paham, kemudian bisa menerapkannya dan terlatih di dalam melaksanakan konvensi hak anak sekaligus sekolah ramah anak. Kemudian yang berikutnya, sarana dan prasarana sekolah haruslah memenuhi standar yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak-anak semuanya. Kemudian yang kelima adalah partisipasi anak.
Sekali lagi, partisipasi anak harus tetap ada. Karena apa? Karena anak di sini sebagai subjek pendidikan yang mampu dan bisa memberikan arah mau kemana mereka akan dibawa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, partisipasi dari orang tua, kemudian lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dunia industri, stakeholder atau pemangku kepentingan dan alumni-alumni itu diberi kesempatan yang luas untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan dan mengembangkan sekolah ini, yaitu sekolah ramah anak, sehingga nantinya anak-anak betul-betul menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang ramah, anak yang berkarakter. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dinamakan sekolah ramah anak. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sekolah ramah anak ini ada tepuknya. Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak dan Ibu. Jadi tepuk sekolah ramah anak ini ada. Yang pertama saya ajarkan yaitu tepuk hak anak. Begini Bapak dan Ibu, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes, itu yaitu tepuk hak anak. Kemudian yang kedua yaitu yel-yel sekolah ramah anak. Yel-yel sekolah ramah anak adalah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang sekolah ramah anak. Nang argo Pak Nawawi ngeterno sekolah nugruk gapuro menawi wonten engkang tul jaena jai jatul jaiji. Sekolah ramah anak memberikan banyak inspirasi. Kuntul jari banyak doke bajul kare siji. Sekolah ramah anak memberikan banyak prestasi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.